Kita semua tahu kemerdekaan itu hak kan? Tapi terkadang, hak itu harus direbut kembali. Nah, kali ini kita bakal bahas satu momen krusial banget dalam sejarah Indonesia. Sebuah serangan kilat yang membuktikan kepada dunia bahwa semangat perjuangan kita itu nggak akan pernah bisa dipadamkan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya pertempuran yang cuma berlangsung 6 jam, mungkin setara dengan waktu kalian nonton beberapa episode serial, kok bisa sih membalikan keadaan dalam perang kemerdekaan dan mengubah pandangan seluruh dunia? Yuk kita bedah sama-sama. Coba bayangin deh, suasananya lagi tegang banget di Yogyakarta yang waktu itu jadi ibu kota Indonesia. Padahal belum lama Belanda janji bakal mengakui kedaulatan kita. Janji itu dilupakan gitu aja. Langit yang tadinya tenang, tiba-tiba penuh sama suara pesawat tempur. Belanda menyerang lagi. Serangannya itu benar-benar cepat dan brutal. Bom dijatuhin, tembak-tembakan di mana-mana. TNI kita yang waktu itu persenjataannya jelas kalah jauh ya, kewalahan. Ibu kota pun jatuh ke tangan Belanda dalam waktu yang sangat singkat. Ini jadi pukulan telak buat republik kita yang masih muda. Setelah berhasil merebut Yogyakarta, Belanda langsung dengan pedenya nyebarin propaganda ke seluruh dunia. Pesan mereka jelas banget, Republik Indonesia udah hancur. Tentaranya, TNI, udah nggak ada lagi. Mereka pengen dunia percaya kalau perlawanan kita udah selesai. Titik. Tapi propaganda Belanda itu justru jadi bumerang, malah menyulut api perlawanan yang lebih gede lagi. Di tengah situasi yang kayaknya udah tanpa harapan, ada satu pemimpin yang menolak buat nyerah. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, yang bikin kepemimpinan Jenderal Sudirman ini luar biasa itu kondisinya waktu itu. Beliau itu lagi sakit parah loh, sampai-sampai Presiden Soekarno minta beliau istirahat. Tapi apa jawaban Sudirman? Beliau menolak. Buat beliau, seorang pemimpin itu ya harus ada di garis depan bareng rakyatnya, sekalipun harus ditanduk keluar masuk hutan. Sadar kita kalah teknologi, Jenderal Sudirman nggak milih buat perang terbuka. Beliau nyusun strategi yang brilian banget. Dan jadi legenda, perang gerilya. Idenya simple tapi efektif. Serang tiba-tiba dan terkoordinasi, terus ngilang lagi ke hutan atau desa. Pukul, lalu lari, bikin musuh pusing. Oke, strateginya udah ada. Sekarang, waktunya buat merencanakan serangan balasan yang bakal membuktikan kalau Belanda itu udah salah besar meremehkan kita. Karena nggak bisa ikut rapat langsung, Jenderal Sudirman ngirim instruksinya lewat kurir. Nah, para komandan di lapangan ini lalu berdiskusi dan akhirnya sepakat. Mereka bakal melancarkan sebuah serangan umum secara serentak. Dan tanggalnya pun ditentuin, 1 Maret 1949. Rencananya udah mateng nih, semua pasukan udah siaga. Tapi, tiba-tiba ada kesalahan yang bisa dibilang fatal. Salah satu komandan lapangan ternyata salah baca tanggal dan malah nyerang duluan, sehari sebelum hari H. Wah, ini bisa bikin seluruh operasi gagal total. Tapi anehnya, kesalahan itu malah jadi semacam berkah tersembunyi. Belanda ngelihat serangan kecil itu dan ya mereka ngetawain. Mereka mikir, cuma segini doang kemampuannya TNI, gampang banget diatasi. Mereka jadi sombong, jadi lenah, sama sekali nggak sadar kalau serangan yang sesungguhnya baru akan datang. Dan inilah yang membawa kita ke puncak ceritanya. Pagi-pagi buta tanggal 1 Maret 1949, saat Belanda masih santai-santai aja ngeremehin kekuatan para pejuang kita. Tepat jam 6 pagi, pas sirene tanda jam malam berakhir bunyi, serangan itu dimulai. Lebih dari 2.000 prajurit Indonesia langsung menyerbu masuk ke jantung kota. Dan nggak cuma dari satu arah, tapi dari 4 penjuru mata angin sekaligus. Belanda benar-benar kaget, sama sekali nggak siap. Dan hasilnya, cuma dalam waktu 6 jam, para pejuang kita berhasil merebut kembali ibu kota. Memang sih pasukan kita akhirnya harus mundur waktu bala bantuan Belanda datang ya, untuk menghindari korban lebih banyak. Tapi tujuan utama serangan ini udah tercapai. Ini bukan sekedar soal merebut kota, tapi soal mengirim sebuah pesan. Pesan yang sangat kuat. Serangan umum 1 Maret ini berhasil membuktikan satu hal yang sangat penting. Propaganda Belanda itu bohong besar. Dunia sekarang jadi tahu, Tentara Nasional Indonesia itu masih ada, masih kuat dan masih terus berjuang. Perubahannya drastis banget kan? Sebelum serangan itu dunia mungkin ragu. Indonesia ini beneran masih ada nggak sih? Tapi setelahnya, keraguan itu hilang. Republik ini nyata dan tentaranya mampu melancarkan serangan terkoordinasi yang begitu dahsyat.
Nah, kemenangan simbolis ini ternyata memicu efek domino. Posisi tawar Indonesia di panggung diplomasi internasional jadi jauh lebih kuat. Peristiwa ini benar-benar mempercepat jalan menuju pengakuan kedaulatan penuh. Kenapa? Karena dunia ngeliat kalau perjuangan bangsa ini nggak bisa lagi diabaikan. Serangan 6 jam ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Bahwa sebuah tindakan yang terencana, yang mungkin kelihatannya kecil dalam skala besar, itu bisa punya dampak yang luar biasa. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira tindakan kecil apa sih yang bisa kita lakuin hari ini yang mungkin aja bisa menciptakan perubahan besar di masa depan?